gimana ya menjelaskan Ivy ya. Dia itu manusia yang penuh dengan insight, tapi dia itu juga seorang teman yang selalu menyediakan telinganya. Tahu kan kalau kita misalnya curhat nih, ada temen yang gini loh menurut gue gitu. Nah, Ivy tuh nggak gitu. Dia itu sangat mendengarkan, dan menurut saya bila dia saat ini sukses sebagai seorang fasilitator ilmu komunikasi tepat. You will see why. Hai Mbak Lolet, hai ada Mbak Lolet. Di zaman sekarang ini kan rasanya ya orang itu merasa ketika harus menyampaikan aspirasinya, nggak usah aspirasi lah, opini, menyampaikan opininya tuh bebas gitu loh. Apalagi di era sosmed, karena gampang pakai jempol. Terus nanti kalau misalnya ada orang keberatan, gampang sekali keluar kata-kata, saya kan hanya mengingatkan, saya kan hanya komen supaya karena saya idolanya dia, blablabla. Jadi sore hari ini yuk kita belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Nanti saya kenalin langsung dengan sahabat saya Ivy Batuta. Namun sebelumnya ada sebuah lagu yang suami saya ingin coba bawakan lagi. Ini lagu dulu, coba kamu jelasin dulu sambil aku benerin kamera. Lagu ini nada dasarnya di mana ya? Apa? Lah yang Bo, kamu yang mau nyanyi. Atau kamu enaknya di mana? Sama aja. Ini aja nih. Ini lagu dulu dibawakan oleh duo legendaris ya, duo penyanyi ya. Satunya penyanyi rock, satunya penyanyi pop. Mereka sempat merilis lagu ini, judulnya Tak Pernah Menyesal. Dan saya baru tahu lagu ini, jadi maksudnya gini, lagu ini baru orang ngeh gitu ya. Justru beberapa tahun belakangan gitu, pada saat dirilis awal-awal orang nggak tahu bahwa mereka sempat merilis lagu ini. Tapi dan dulu mereka waktu menyanyikan ini masih suami istri. Ya. Coba mungkin kalau ada yang bisa jawab ya, ditulis aja deh siapa penyanyinya ya, biar jadi ini bahan tebak-tebakan. Lagu ini pernah menjadi bagian dari karir duo ini ya, duo penyanyi ini. Ya. Ivy Batuta, selamat datang. Sebentar lagi kita akan live. Nonton nyanyi dulu ya Mbak. Cari mood. Aku harus menangis, menyesali kepergianmu. Aku harus setegak karang, kokoh berdiri di lautan yang tak akan hancur karena ombak yang tak tentu. Kalau kadang gini menerjang, hanya pas kamu. Kapan mengenal dirimu, jalan yang ku tempuh tak tertuju padamu. Ku takkan sesali pengalaman cinta ini. Wanita terindah pernah jadi milikku, pernah jadi milikku. Pergantian musim selalu mengingatkan aku padamu. Adakah kau mendengar aku menyebut memanggil namamu? Perlahan ku coba berdiri, menahan perih dan bernyanyi. Gimana sih? Gitu kalau Kade nyanyi. Tak pernah menyesal mengenal dirimu, jalan yang ku tempuh tak tertuju padamu. Ku takkan sesali pengalaman cinta ini. Wanita terindah pernah jadi milikku. Jalanku tanpa dirimu
sesali Pengalaman cinta ini. wanita terindah pernah jadi milikku. Pernah. Kok susah terus ya kita nadanya? Pernah Pernah jadi. Itu soalnya jadi milikku. aku nyanyi lebih rendah dari harusnya. Harusnya segini. Ku takkan sesali pengalaman cinta ini. Oh, suara Anang. Wanita terindah pernah jadi milikku. Oh. Pernah jadi Nah, aslinya segitu. Ku takkan sesali pengalaman cinta ini. Mas Anang, kenapa? Anugerah pernah jadi milikku. Pernah jadi milikku. Oke, kita janji kita akan latihan khusus lagu ini. Karena ternyata pas diganti nada dasarnya Berubahnya kita banyak. bingung ya. Ya, makanya tadi aku nanya kan mau nyanyi di nada mana ini. Ternyata aslinya lebih benar. Aslinya Iya. lebih benar. Jadi ini sebuah lagu yang diciptakan Pongki Barata beberapa tahun yang lalu dan pernah menghiasi karirnya dua sahabat kami, Mas Anang dan Krisdayanti. Saat itu ya udah lama sekali sih. Ya, mereka proyek duet memang Proyek, kan. ya, mereka kan selalu ada duet. Beberapa album itu dan itu tidak bisa dihilangkan dari sejarah musik Indonesia. Ya, Yes. ya gitu. oke. Begitu tadi tak pernah menyesal, saya menyesal menyanyikan ini. Gak nyesel, aku mau latihan lagi the next Sofina Vitox. Kita harus bisa bawain dengan lebih nyantai dan lebih flow. Karena apa? Karena menurut saya lagu ini bagus banget. Nah, sementara itu saya akan langsung saja menghubungkan diri dengan Ivi Batuta. Itu kalau komunikasi kurang lancar, pas banget dengan tema hari ini. Tadi mau nada apa, terus kita ubah di tengah jalan, jadinya kan pernah jadi milikku. Hai. Aduh bagus banget, jangan Terima udahan dulu kasih. dong. Terima kasih. Apa dong? Jangan udahan dulu nyanyinya. Soalnya itu latihannya di nada dasar mana, pas nyanyi kayaknya bapaknya nggak pede, takut suaranya nggak nyampe kali ya, karena belum pemanasan banget. Karena suara Mas Anang kan tinggi banget. Tapi You know bagus, iya tahu. Tapi bagus banget itu tadi. Kalian pokoknya harus lagi deh, ya harus lagi. Apanya? Maksudnya nyanyi lagi itu, please. Oh iya, Please. nanti mau dilatih. Ngomong-ngomong, ini lo lagi main-mainan filter ya? Ber, maaf ya, gue pengen tahu nih mana aja yang paling bagus. Nah ini aja deh, yang kayaknya Tunggu. penting gitu suka gue. Oke, tunggu. Kalau main filter, gue juga bisa main filter. Iya dong. Tunggu ya, Kemarin tuh gue habis download yang baru. Ngomong-ngomong teman-teman, mari kita sambut dulu dong ini Mbak Ivi Batuta. Hi Jeng, 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 everybody. jeng. Kayaknya nanti kuisnya lah siapakah nama asli Ivi Batuta kali ya? Boleh nggak? Ya boleh aja sih. Kalau mereka ngikutin dari zaman baca tabloid gitu-gitu kan mereka harusnya tahu. Dan ini adalah saat yang tepat untuk sambil Google, sambil mendengarkan topik kita. Apa kabar Uni? Aku memanggil dia Uni, dia memanggil aku Ito. Nggak ada hubungannya dengan panggilan Batak. Sebelum you pada komen, oke? Emang itu panggilan kita berdua. Apa kabar Uni? Aduh, aku alhamdulillah, puji Tuhan, aku baik-baik dan sehat-sehat saja, Ito. Aku mau say, kamu kan juga pasti lagi happy kehadiran anggota baru di rumah, Alana. Ya Allah. Alana, ya. Alana yang Alana lama kasihan itu. tahu. Kenapa sih dia? Alana kasihan. Ya Alana itu baru di rumah gue baru 3 hari kan ya. Jadi gue juga baru berani nunjukin fotonya kayak baru kemarin gitu. Karena ya kemarin tuh juga gue nggak tahu ini bakal bisa gue adopsi terus atau kita cuma foster. Kenapa gue berpikir begitu? Karena Alana ini setelah kita periksa banyak sekali isu kesehatannya. Ada parasit darah. Alana ini anjing ya teman-teman ya. Anjing Labrador dan waktu saya ambil foster itu usianya tuh udah hampir 7 tahun. Jadi sebenarnya udah bude-bude, Bo. Ya, nggak jauh lah sama kita. Alana tuh mau 49. Ya ampun, tua banget dia. Lu tuh kayak spesialisasi jompo-jompo gitu ya, Ito. Dulu juga Roxy diam-diam jompo ya kan. Biar kata gesit gitu kayak Nelly, nenek lincah. Nggak taunya dia itu jompo.
Gitu. Nah, tapi Alana ini waktu kita periksa ke vet ternyata dia ada panas darah, ada beberapa masalah livernya karena ya mungkin dia udah dari rumah ke rumah ya, tangan ke tangan, foster ke foster, breeder ke breeder dan tidak diterima di mana-mana dan ya gitu deh, Bu. Iya, iya. Tuh ada yang bilang The Real Pinky Mirror bilang umur anjing dikali 7. Betul. Lu tahu Pinky Mirror dong, fotografer Tahu kondang dong, itu. Nah, ya. tahu. Iya, tahu. Ya, betul, Fotografer. kali 7. Jadi dia Iya, hampir 49. Mas Pinky benar. Mirror, you are right, kamu kanan. Hmm. Jadi ya kita happy kedatangan dia tapi juga deg-degan karena kita, wih ada yang jawab nama lo. Vidya Yunita luar biasa. Vidya Yunita dapat hadiah nih kayaknya. Mixology. Nih, banyak yang sering bilang Ivi Batuta duplikatnya Rebecca Tumewu. Gimana reaksi Iya. lo? Long time ago, sekarang sih udah nggak ada mirip-miripnya. Becky makin gini. Makin tirus, makin kece kan dia. Gitu dia, Nek. Edward kan masih gitu tuh. Tuh. Suara lu juga mirip sih sebenarnya, ada mirip-mirip dikit. Iya. Kalau gue tuh, Thank you. aduh nggak enak banget. Gue sering dibilang mirip Dian gitu. Kan gue nggak enak ya. Nggak taunya pas gue ngaca, kata orang Jawa diantemi. Dian Sastro, Mbak Cinta. Bukan, diantemi. Kalau bercandaan Oh, mas-mas gitu. Jawa kayak gitu. Oke, gue mau nanya dulu soal kabar lo. Lo ini kan udah balik siaran lagi udah cukup lama ya. Maksudnya siaran radio. Kalau presenter TV sudahlah, kita sudah lama juga ngawarawiri karena sejak gimana ya gue membuat katanya. Gue nggak mau bilang kejatuhan era TV terlalu harsh ya. Sejak ke pergeseran era TV dan acara-acara banyak yang mungkin kurang pas lah ya dengan karakter kami ini gitu ya. Kita sebenarnya udah jarang ada di TV ya kan gitu. Namun MC of Air masih jalan. Nah tapi kalau Ivi Batuta dia masih lanjut siaran radio selain fasilitator ilmu komunikasi. Nah, yang gue mau tanya sama lo kan siaran. Kasih tahu dong teman-teman radionya apa yang dibalik kan belum tentu tahu. Aduh guys, aku tuh sekarang siaran radio lagi. Aku termasuk penyiar lawas yang kembali lagi bercokol di dunia yang dulu membesarkan aku. Jadi dulu tuh aku tuh sebelum aku punya nama Ivi Batuta Vidya Yunita itu, aku tuh kan dibesarkan di dunia radio ya teman-teman. Tapi terus aku sekarang ini alhamdulillah masih siaran di Kiss FM 95,1 yang di masa pandemi ini mungkin nggak bisa didengerin di radio di mobil karena orang-orang nggak pergi ke kantor atau mungkin sedikit yang pergi aplikasi Noise gitu, Noise ya Noise. Iya. Ya. Oke. Jadi, tapi kan lo sempat bilang sama gue waktu awal-awal PSBB, awal-awal pandemi, lo sempat bilang, aduh gue dirumahkan nih, bukan gue sih maksudnya, the whole office dirumahkan dan belajar siaran dari rumah. Dan lo awal-awal gue inget banget tuh ya, lo, aduh ribet, harus download ini, gue nggak tahu harus pencet apa ini, belum lagi menyamakan waktu dengan partner gue, entah entuk ya kan. Terus nggak lama balik lagi siaran di kantor, udah stabil nih, udah aman. Tiba-tiba PSBB season 2. Lu balik lagi ke rumah. Nah, yang gue pengen tahu adalah ketika habis lu dirumahkan kembali itu, hasil dari proses itu lu udah bisa apa aja sekarang? Aduh itu ya gitu-gitu aja gue udah bisa mengoperasikan Anchor. Lo tahu nggak tuh Anchor? Tahu lah, yang buat itu kan Spotify. Iya, gue udah bisa pakai Anchor. Ya udah itu aja sih kebiasaan gue. Udah gitu gue juga udah mulai bisa lah nih pakai ring light nih. Kalau pakai ring light kan kulit kita itu kan kayak kena kalau di gue tuh kan kayak kena air wudhu gitu kan ya. Amin. Apa rahasianya Kak? Enggak ada skincare.
Wudhu Cuma air aja, wudhu. ya kan? Ya, jadi Clear. jadi gue terus terang aja sih, ya gue nemenin anak-anak sekolah online, gue juga sedikit sedikit banget, tapi kayak kayak misalnya nih sekarang nih orang-orang kan pada Zoom kan, istilahnya kan Zumpa Zumpi gitu kan, Ada, iya. Zumpa Zumpi kalau gue Webinar. webinar. Sekarang gue webinarnya udah lain lagi itu. Gue udah pakai yang namanya Webex. Webex Oh apa ya? gitu deh. Iya, Oh ya? Cisco keluaran. Cisco. Gue taunya Siska Becker. Ini pokoknya Cisco. Terus udah gitu gue juga pernah pakai Microsoft Teams gitu. Ini buat orang-orang kantor yang ngedenger cerita gue mungkin nganggap gue norak banget. Tapi emang gue senorak itu sih karena gue emang nggak tahu mengenai aplikasi-aplikasi atau platform yang digunakan untuk webinar. Jadi ya gue Lu bisa masih bilang bagus tahu. Gue nggak ya? ngerti semua tuh apaan. Gue cuma ngerti jadi peserta Zoom aja, jadi speaker untuk menyelenggarakan. Laki gue sih ngerti. Kalau gue nggak ngerti tuh apaan, nggak ngerti. Ada Webex gitu itu. Ada juga namanya Microsoft Teams entah untuk tuh kan Cisco Webex bener. Kayak Zoom aplikasi Ada yang ngomong itu ya? kakak. Bener. Itu bener banget. Cuman dia tuh kalau Webex itu suaranya bagus banget. Lebih bagus daripada Zoom. Daripada si Zumpa Zumpi Zoominten ini. Cuman kalau Webex itu ternyata menyedot banyak ini kak. Banyak kuota gitu ibarat Kuota. kata. Mm-mm. Oh, Webex ya, kurang simple deh. Iya. Lu nggak ngerti kan Gitu. maksudnya? Bercandaan zaman dulu, rebek maksud gue rebek. Rebek ya. Rebek. Aduh. Ada yang bilang selamat makan Mbak Sop. Iya, emang dari pagi aku belum sempat makan. Karena dengan kedatangan anggota baru di rumah ini, yaitu seekor anjing foster yang moga-moga kita bisa segera adopsi. Kan kacau ya jam gue masak, ini itu, lalalala, jadi kacrut. Oke, jadi lu sekarang udah bisa mengoperasikan itu ya. Jadi misalnya lu jadi penyelenggara, lu ngerti tuh. Iya, bisa gue sekarang. Pokoknya Zoom katanya sering bocor tuh. Iya, kemarin anaknya temen gue pakai Zoom di CCP oleh seorang bule mesum. Jadi temennya Ya Tuhan, anak gue serem sekolah. amat. Lu belum dengar cerita gue ini ya Ito? Belum. Aduh. Jadi anaknya temen gue itu jadi dia lagi sekolah online, anak SMP kelas 1. Tiba-tiba dia ngeliat gini, "Mama, ini kok ada siapa ya? Kok aku nggak kenal dia kayak temen aku tapi bukan." Nah, temen gue ini guru yoga. Nah, si temen gue ini karena lagi yoga dia lagi pengen menyusun materinya dia untuk ngajarin yoga ya online. Jadi dia lagi sibuk sendiri lah. Sampai tiba-tiba menjerit lah anak ini, "Mama, hacker," gitu. Lo tahu apa? Itu sekolah sampai heboh. Jadi di Zoom itu, jadi semua pesertanya, anak-anak kelas itu hilang, Bo. Berganti dengan video kecil-kecil gitu peserta yang di dalam setiap pesertanya itu mereka lagi melakukan hubungan seks itu. Tuh, tolak dalam nama Yesus. Aduh, sorry. Asli. Jadi gila, kenapa sih orang gila banget? Gila banget. Dan itu kan anak-anak SMP kelas 1, Bo. Ada yang histeris, ada yang nangis sampai malam, ada yang gitu-gitu deh, pokoknya segala macam. Jadi sampai akhirnya heboh. Dan ternyata kan si anaknya temen gue ini tuh sama ibunya juga jadi nggak bisa itu kayak mau escape gitu, nggak bisa. Terus kayak mau ngecilin suaranya, kan itu ada suaranya ya, juga nggak bisa. Jahat banget sih manusia. Nah, makanya nih, terus kan kayaknya pihak sekolahnya itu melaporkan kan ke polisi ya. Terus, nah cuman perlu diketahui juga nih, jadi akun Zoom gitu, ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang menjual akun Zoom yang jadi mungkin kayak dihack gitu. Jadi kalau misalnya dia beli 15.000, dia bisa bayar 15.000 itu mempergunakan satu akun Zoom dalam waktu 15.000 1 kali 24 jam. Jadi 1 kali 24 jam cuma 15.000 gitu loh. Jadi jauh lebih murah kan gitu. Nah, jadi sekarang ini yang diingetin itu adalah agar guru-guru juga bertanggung jawab
sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan akun yang lebih, misalnya kayak kalau berbayar kan lebih aman ya, gitu kan, Zoom-nya. Nah, terus guru-gurunya juga harap juga bertanggung jawab untuk tidak membeli akun-akun bodong si Zoom itu. Tapi gue tidak menuduh si gurunya temen gue ini loh, gitu. Cuman Ya, Bo, ngerti dan gue itu maksud lo. kejadiannya Cuma 2 kali. Jadi, this is mm-mm. hah? Iya, Bo, jadi cuma masa 2 selang kali? beberapa, enggak, jadi selang beberapa menit gitu. Jadi pas blok gitu mati kayak semenit gitu, muncul lagi anak-anak terus gurunya heboh gitu ya. Guys, are you okay? Pokoknya shock lah gurunya. Tiba-tiba berganti lagi. Bah, gambar lagi kecil gitu, Nek. Ada yang lagi gini, ada yang lagi gitu, ada yang lagi gitu. Heboh, tau nggak sih? Kalau kalau yang pakai laptop sih enak bisa langsung Dalam tutup Yesus. gitu. Aduh, ampun, enggak. Iya, serem banget. Ini udah. Iya sih, memang mungkin ya selain ada apps lain juga adalah sekolah harus pakai yang berbayar. Lalu yang juga bisa dilakukan mungkin adalah selain ada guru di situ, ada admin juga di situ yang standby ya. Kayak semacam admin standby. Terus dia gitu. Orang tua juga menurut gue, just because anak-anak udah bisa Zoom online, mereka udah mulai terbiasa 7 bulan mau memasuki 8 bulan ini, I really think orang tua harus ada di situ sih. Tetap harus dilihat. Tetap. Jadi kayak kasus teman anak lo tadi nih, anaknya teman lo, ketika dia teriak, ibunya ada. Can you imagine kalau teriak ibunya nggak ada? Jadi itu aja udah bersyukur tuh ibunya ada dan langsung bisa ada tindakan pengamanan lah di rumah untuk meredam traumanya paling enggak gitu loh. Ih gila, gue dengernya mau marah banget sih Un. Gue sih cuma bisa bilang buat mungkin ada momis yang ngedenger sekarang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada peristiwa serupa, tiba-tiba ada hacker menyusup di dalam Zoom meeting anak-anak kelas kita gitu kan, anak-anak kita yang lagi belajar online, kayaknya memang harus apa namanya di kayak shutdown gitu loh. Jadi laptopnya tuh harus langsung kayak dimatiin gitu itu. Oh gitu. Maksud lo orang tua harus menjelaskan ke anak bila terjadi yang kayak gitu itu jangan berusaha diutak-atik dengan tombol. Ibaratnya sih musim pandemi bijak berencana. Ya kan? Kalau kata BKKBN. Hidup berencana itu keren. Iya benar. Sekarang dicoblos hidungnya dulu. Ngomong ini ada yang nanya. Coblos yang lain ya, Bo. Kalau ada yang nanya. Ini ada. Coba apa? Ada yang nanya. Saya nonton ini ada door prize apa enggak? Maaf, nggak terima sumbangan tanpa izin RT dan RW setempat. Oke, thank you, bye. Sekarang kan zamannya Bu, acara dikasih gratis masih nanya loh. Itu zaman sekarang ertong tuh giveaway. Ada yang giveaway iPhone, ada yang giveaway mobil. Lo apa sih kalau nggak ada giveaway gitu? Itu aku juga nggak ada sih. Aduh, masa sih dari dulu kurang ngerasa giveaway dari gue? Semua yang ada di diri gue udah gue give ke lo. Gila kali. Ngomong give, gue inget Tante Lydia Kandau tuh. Wow, brand. Oke, kalau begitu aku pamit dulu ya itu. Ya udah. Ya, lu jangan kabur ya. Gue nanti mau ngundang lo lagi. Ini kan teman-teman udah banyak yang 2 kali. Jadi you next on my list. You makan rengginang dulu dah. Oke. Ya. Kita habisin dulu ya. Jadi gue makannya so cantik. Bawa aja. Emang gue udah ngeliatin dari tadi mulutnya sok diatur-atur. Kayaknya nggak sedep. Dadah. Salam Pongki, salam anak-anak. Iya sayang. Gue yang thank you. Jadi Ivi Batuta dan Widi Mulia ini adalah teman dari kuliah gitu. Selain teman kita kenal di panggung, tapi juga teman dari mereka zaman kuliah. Ivi dan Widi ini sama-sama anak UI, begitulah ya. Nah, oke, Surabaya hadir nih, terakhir ketemu dan provide antar jemput Mbak Widi. Ya Allah, gue pikir dia mau ngomongin swab test yang tadi, apaan? Udah, tar dulu. Oke, kita kembali lagi ke
topik kita hari ini. Oke, Yes. sekarang gue mau nanya soal kehidupan pernikahan. Tadi kita udah sempat bahas soal Widi. Kita sangat senang ya, karena kita mengikuti dari awal, mendoakan juga keluarga Widi dan Dwi. Akhirnya suami sepertinya bulan depan mau pulang, terus lo bilang dia udah siap-siap pil KB. Lo kurang asem deh, sampai malu tuh orangnya. Nah sekarang tapi berhubung ngomongin pernikahan, gue juga jadi pengen nanya sama lo. Selama hampir 8 bulan pandemi ini berlangsung, kan lo kayaknya ini musim terlama gak sih lo serumah sama Edu? Biasanya kan pasti salah satu ada yang pergi dong, keluar kota, Banget. Banget. Ini tuh intens banget. Udah gitu mana kan gue sama Edu sama bintangnya kan Scorpio. Kayak lo dan Pongki juga Scorpio. Iyo. Scorpio itu adalah bintang yang terkenal akan intensity gitu. Jadi mereka tuh emang maksudnya orang-orang yang sangat intens lah gitu dengan apapun. Misalnya dengan apa yang dia sukai dia bisa intens dengan apa yang sampai laki lo yang gila gym itu bikin alat sendiri di rumah. Jadi kita itu memang adalah orang-orang yang very intense. Nah, udahlah mana kita intens, pandemi kurang intens apalagi tuh pertemuan kita bersama dengan suami-suami itu. Terus terang sih, ya nggak gampang sih. Makanya di musim pandemi ini kan kita tahu kan ya BKKBN tuh kan juga sibuk ya kayak memberikan penyuluhan-penyuluhan gitu kan. Ibu-ibu di rumah aja, bapak-bapak stay at home di rumah. Tapi ingat jangan bikin anak lagi ya. Jangan bikin anak lagi. Jadi emang bener ada beberapa teman gue yang hamil lagi karena pandemi ini. Jadi biasa lah ya. Karena kurang kegiatan. Kurang kegiatan, jadi bayi-bayi pandemi. Jadi kalau misalnya lahir itu sekitar Desember Januari itu udah pasti itu bayi pandemi, ya. Pandemi anak. Maaf, maksudnya hasil dari masa pandemi, maksudnya gitu. Ya, dari musim tersebut lah gitu. Betul. Kegiatan yang dilakukan pada musim tersebut sedang berlangsung. Iya, sedang berlangsung, ya kan. Nah. Tapi katanya angka perceraian juga tinggi, Say. Nah, gue sendiri juga sebetulnya banyak teman-teman gue juga yang bercerai. Jadi udah mati kali katanya yang nonton gini, temen lu banyak banget sih masalahnya. Ada masalah anaknya lah, di hack Zoom-nya. Ada masalah yang bunting lah, ada yang masalah cerai. Tapi swear gue gak bohong. Emang dia temennya banyak. Kan saya udah bilang tadi, Ivy ini adalah salah seorang, she's a friend to many. Dia nggak pernah percaya sih kalau saya ngomong sama dia, tapi I'll say it in front of public ya, Uni. Lo tuh emang tipe temen yang dengerin orang, makanya temen lo tuh banyak banget. Ya, alhamdulillah kayak begitu, tapi emang bener. Jadi ada temen gue yang cerai, Nek. Padahal, aduh, rumah tuh udah bagus, udah ada, maksudnya gue udah lengkap semuanya, anak juga cakep segala macam. Nggak pernah ada masalah, istri kerja, suami kerja. Begitu masa pandemi ada beberapa temen gue yang akhirnya bercerai. Ya nggak banyak sih, cuman ada beberapa. Terus ada juga tapi gue paham. Kenapa? Gue paham maksudnya itu kenapa. Karena gue sempet juga kemarin kecurhatan beberapa orang lah ya. Yang adalah dia gini, ternyata gue nikah sekian lama, udah di atas 10 tahun. Ketika harus setiap hari bersama pasangan hidup gue dan ada hal-hal yang harus dibahas, itu tuh kita tuh nggak pengen ngebahas tuntas gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi PR untuk duduk kita bahas. Mungkin nggak selesai hari ini, tapi kita harus bongkar semua. Itu tuh banyak yang nggak sanggup melewati proses itu, dan itu bagi gue it hurts my heart gitu ya. Maksudnya, memang proses itu memang menyakitkan. Gue bukan so tahu ya, again, aduh Tuhan. If I can learn from my own marriage gitu ya. Yeah, Tapi ketika gue mendengar teman mengatakan itu bahwa ternyata kita nggak rela untuk duduk dan melewati that pain, untuk dobrak ini batu di tengah kita untuk mempertahankan perkawinan ini, dan itu ya. Kalau gue boleh sedikit, kan kayaknya cuma di Sofinavi Talks ya gue bisa bener-bener terbuka. Why? Karena gue tuh nyaman banget ngobrol sama lo Ito gitu kan. Mungkin yang nonton di sini juga perlu tahu bahwa gue nyaman banget ngobrol sama Sofina Vita ini teman-teman. Jadi gue akan bongkar-bongkaran, makanya tadi gue bilang
Widi dengan santainya gue bilang abis minum pil KB udah mulai lagi. Sorry ya, karena emang gue nyaman ngobrol sama lo, dan gue juga yakin Widi juga nyaman karena Widi juga sama gue kan nyaman ngobrol sama lo. Nah, beberapa kalau misalnya teman-teman abis nanti nonton live IG ini terus udah gitu ngebuka Instagram gue, mungkin teman-teman nanti bisa menemukan ada foto gue, terus gue pasang foto Edu gitu deh. Gue pasang message yang Edu tuh dipasang suaminya Ivy ya? Ya, jadi ada satu foto gue tuh kayak text message dari Edu tuh gue kirim ke gue posting. Lihat. Yes. Terus lo baca statusnya nggak? Baca captionnya nggak? Gitu. Captionnya itu kurang lebihnya gue bilang, even though kita tuh melalui salah satu salah satu hal tersulit di dalam pernikahan, karena ya gue kan jarang posting ya itu, gue jarang posting yang terus-terusan gitu, kayak ini udah berapa hari gue nggak pernah posting gitu di sosial media. Gue jarang melihat, gue jarang lihat IG story orang, gue jarang lihat feed orang, emang gue jarang. Emang Ivy begitu modelannya. Iya, gue memang modelannya begitu, jadi jarang. Jadi emang kalau kelihatan aja dan di saat itu baru gitu, tapi tidak mengurangi cinta gue buat teman-teman gue. Nah, ya karena gue tidak banyak cerita juga, apalagi urusan pribadi, ya mungkin disinilah gue ngomong ini tuh musim yang sulit buat pernikahan gue dan Edu gitu loh. Padahal kita mau anniversary 12, tapi salah satu sulitnya gue nggak tahu gimana dengan lo deh, kayak padahal serumah aja tapi justru banyak obrolan-obrolan yang nggak keluar gitu loh. Ya betul, itu banyak dialami pernikahan di musim pandemi. Ternyata udah sekian lama banyak omongan yang belum keluar. Ya itu gue alami banget gitu ya. Orang ngelihatnya mungkin gue mesra sama Edu, ya yang ngelihat dan yang benar-benar follow gue religiously gitu ya, gitu maksudnya mungkin akan tahu bahwa kayaknya, tapi sebenarnya enggak gitu ya, selayaknya pernikahan ada hal-hal yang ternyata jadi masalah sih di masa pandemi ini, termasuk menyangkut kehidupan pernikahan gitu. Gue setuju. Itu salah satu hal yang, apalagi gini ya, kalau kayak gue kencan ke coffee shop sekali seminggu, ya nek pandemi ya gak sih, kita harus hati-hati juga dong kalau mau keluar. Belum lagi kalau keluar PR, masker entah entu, face shield, nanti pulang mandinya dari ujung ke ujung. So it's something yang apa ya, nggak semudah dulu lah gitu, dan kita juga harus tahu jam yang nggak gitu ramenya tempat itu supaya kita nggak berkumpul dengan orang banyak. So I think we need to be creative, cari cara untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan kita, walaupun juga kita harus memberikan dia ruang untuk dia punya dunia dia sendiri. PDS kalau gue bilang punya dunia sendiri deh, udah deh, gue udah nggak bisa ganggu kalau dia udah mulai main-main gitar. Dia udah mulai lihat YouTube inilah, gitar lah apa. Gue agak kesel kadang-kadang, kok lama banget sih dia ngeliatin itu. Tapi abis itu gue mikir, gue juga kalau ngeliatin Instagram anjing-anjing lama. Atau Instagram orang masak-masak sehat lama, ya kan. Nah akhirnya, ya sejauh ini sih, gue sih puji Tuhan, kalau ada apa-apa, mungkin karena kami berdua pernah mengalami sebuah hal yang cukup menggemparkan buat kami berdua ya, sehingga sekarang kalau ada apa yang bentuknya mungkin belum jadi akne, masih jerawat ABG kecil gitu, kita udah pecahin di tempat gitu loh. Ini nggak boleh sampai gede nih gitu. Gitu kalau gue sih ya. Nah itu yang masalahnya, kadang-kadang suka males kan, termasuk gue sama. Jadi kalau lagi kayak gini kayak besok aja deh gitu, males bahasnya. Tapi ternyata kalau dibiarin ya ntar jadi. Iya, menurut gue tuh masalah komunikasi ini pelik ya kalau udah pasangan, apalagi udah nikah lumayan lama, lebih dari 1 dekade gitu, kayak gue dan lo gitu kan, apalagi lo udah mau 2 dekade nih gitu. Karena kadang-kadang gini, kita mau ngebahas takut ntar dibilang bini yang terlalu bawel. Laki juga gitu, mungkin dari sisi laki juga gitu ya, mau bahas takut dibilang terlalu bawel. Nggak bahas tapi sebenarnya nggak selesai, kayak gitu, nggak bahas nggak selesai. Jadi menemukan porsi yang tepat berkomunikasi seberapa banyaknya gitu tuh, itu mesti direview ulang sih di dalam pernikahan gitu. Karena ya manusia bertumbuh, kebutuhan komunikasinya ada yang ngerasa
justru kebutuhan komunikasinya makin banyak, tapi ada yang ngerasa gue nggak pengen kebanyakan komunikasi, gue lagi pengen banyak diam, gue lagi pengen banyak reflektif dan introspektif gitu kan, gitu. Jadi ya ya nggak gampang sih memang di masa pandemi yang apa-apa intens kita dengan pasangan ketemu terus-terusan ini berkomunikasi tuh sulit sekali sih. Which brings me to my next question. Lu kan fasilitator ilmu komunikasi. Lu banyak bikin kelas, teman-teman yang sudah pernah perusahaannya ya minta diajarin sama Mbak Ivi Batuta juga gue yakin udah banyak. Sebenarnya ilmu komunikasi itu harus yang seperti apa sih? Banyak orang apalagi zaman sekarang ya. Ini kita nggak ngomong suami istri aja. Terhadap teman, terhadap mertua, terhadap ibu, terhadap anak. Kadang-kadang nggak tahu ya. Menurut lu apakah semua hal perlu disuarakan? Atau ada yang boleh ditulis? Atau ada yang boleh bukan dipendam, dibiarkan mengendap dulu supaya nanti pada saatnya keluar udah sari-sarinya gitu. Teman-temannya yang ngerecokin nggak ikut keluar. Menurut lo gimana? Nih, gue ngasih contoh dari ini nih. Kemarin banyak demo sampai ngebakar ini, ngebakar itu gitu ya. Gue, oke, terserah teman-teman mau ngomong, ya itu kan ditunggangi, entuk lah apa segala macam. Tapi menurut gue kalau orang, maaf ya, waras, dibayar suruh ngebakar gedung, harusnya kan nggak mau ya. Iya. Iya. Ada komunikasi yang nggak tersampaikan dari dirinya sehingga ketika ada orang suruh bayar sekian, ada amarah yang tersulut dan dia nggak mau pikir lagi, udah langsung jalan aja gitu. Nah, menurut lo gimana? Ilmu komunikasi, Ibu Ivi Batuta, tolong. Sebenarnya kan berkomunikasi itu kan termasuk ya berkomunikasi itu kan sebenarnya adalah cara orang untuk mengekspresikan dirinya kan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak berkomunikasi bawel seperti gue dan lo gitu itu kemungkinan besar dia punya alat berkomunikasi yang lain, misalnya seperti menulis dan lain sebagainya. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu, nggak semua orang bisa nulis, nggak semua orang tuh surat-suratan, nggak semua orang jago gitu. Jadi ya ada yang cara berkomunikasinya mungkin yang menulis, ada yang cara berkomunikasinya dengan cara. Nah, menurut gue yang jadi masalah dalam komunikasi itu adalah bahwa kita tuh kadang-kadang memusatkan perhatiannya di kita gitu, bahwa gini, gue tuh orangnya kalem loh, gue tuh gak suka ngobrol panjang-panjang loh gitu. Jadi gue maunya dimengerti, gue tuh gak suka cerewet, gue gak suka ditanya-tanya, gue gak suka. Ya kalau kayak gitu gak selesai-selesai masalah nih gitu. Buat gue tuh orang makin dewasa, ya makin bijak bestari gitu loh Ito, ya kan. Adalah orang-orang yang makin tua, itu dia makin ilmunya makin banyak. Ilmu makin banyak itu artinya dia makin tahu bahwa dia harus mampu adaptif dengan orang lain. Jadi kalau lo tanya gimana sih sebenarnya berkomunikasi itu, ya harus melihat orang lain siapa yang diajak komunikasi gitu.